Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Sasmita, kelas 2A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Baik, lanjut saja. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat tersebut. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philin yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Secara harfiah, filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat dalam hubungan dengan lingkup bahasanya mencakup banyak bidang bahasan, antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, muncul filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu seperti filsafat politik, sosial, hukum, bahasa lain-lain. Selanjutnya, bahasan kajian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu berarti kebenaran terdalam, kebenaran fundamental, atau kebenaran hakiki. Apakah kebenaran itu? Misalnya dikaji dalam keadaan epistemologi atau terdapat dalam teori kebenaran. Dikatakan filsafat adalah sebagai hasil berpikir yang radikal, sistematis, universal, atau hasil berpikir relatif, tidak terbatas ruang dan waktu. Selanjutnya, kebenaran tersebut mempunyai teori, yaitu pertama, korespondensi, artinya kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Yang kedua, koherensi, artinya keruntutan pernyataan satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, pragmatis, artinya kebenaran berdasarkan kegunaan atau manfaat. Kebenaran berdasarkan kesepakatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang keempat, konsensus, artinya kebenaran berdasarkan kesepakatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat yang pokok. Yang pertama, metafisika. Metafisika ini yang membahas hal-hal yang bereksistensi di balik fisik, yang meliputi bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Selanjutnya, epistemologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Dan selanjutnya, metodologi, yaitu hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, logika, persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Kemudian etika, moralitas, dan tingkah laku manusia. Dan yang terakhir yaitu estetika, persoalan hakikat keindahan. Selanjutnya, sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem lazim nai memiliki ciri yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian, dan yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sila bersifat organis. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Di sini isinya
Sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan 5 sila itu masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Yang kedua, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur dari Pancasila. Yang ketiga, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang menjemuk dan konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya, serta di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Selanjutnya, susunan Pancasila hierarkis dan piramidal adalah berbentuk Susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal. Di sini piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas atau kuantitas Pancasila dalam kuantitas dan juga dalam hal isi sifatnya atau kualitas. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sisi lain. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sila lainnya. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Landasan filsafat Pancasila, yaitu yang pertama landasan antropologis. Artinya Pancasila bukanlah asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Yang kedua, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak monopluralis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak monopluralis, sehingga hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Jadi keduanya saling berkaitan gitu. Jadi yang melandasi pemikiran Pancasila adalah adanya manusia Indonesia sebagai titik tolak memahami Pancasila atau subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia. Selanjutnya, landasan epistemologis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Persoalan mendasar epistemologis adalah tentang sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran manusia, dan watak pengetahuan manusia. Jadi, yang melandasi proses pencarian dan penggalian Pancasila adalah hasil berpikir manusia Indonesia, dan sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai, istiadat-istiadat, serta kebudayaan yang ada pada bangsa Indonesia. Yang terakhir, landasan aksiologis. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya atau arah nilai-nilai, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga merupakan suatu kesatuan. Kemudian nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang mengandung atau mengakui nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, vital, kebenaran, keindahan atau estetis, kebaikan atau moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis dan hierarkis. Jadi, jika ada yang bertanya mengapa filsafat Pancasila sangat penting, itu jawabannya, sistem Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan
bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia.